Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk kepada seluruh calon wali santri Gontor dimanapun berada yang mungkin ingin memondokkan anaknya ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Kita ketahui bahwasannya Gontor memiliki aturan sendiri, Gontor memiliki ijazah sendiri, Gontor mempunyai sistem sendiri, Gontor mempunyai kalender sendiri aturannya. Ya, mau pimpinannya ganti, ustadz-ustadznya ganti, tetap pada jalan pada sistem relnya yang sama. Nah, terkait Gontor itu mengikuti tahun Hijriyah, yang dimana yang namanya pendaftaran itu pasti di bulan Ramadan, yang namanya ujian pasti di bulan Syawal. Nah, kita tahu kan bahwasannya Ramadan Syawal makin tahun makin maju tuh. Mulai tahun 2022 kemarin ya, mungkin tahun 2021, 2020, 2019 saat itu pendaftaran masih Gontor, pendaftaran ke Gontor terkait persyaratan berkasnya itu masih boleh tuh pakai surat kelulusan, boleh tuh pakai surat STTB. Tapi semenjak tahun 2022, 2023 sampai ke depannya itu menggunakan ijazah terakhir. Kenapa? Karena pada saat itu, pada tahun 2022 itu Ramadan. Kalau mungkin tahun 2021, 2020 itu anak-anak SD maupun SMP dia udah lulus, baru bisa masuk Gontor. Nggak tabrakan tuh. Tapi waktu tahun 2022 sampai sekarang 2023 bahkan ke depannya kita tahu bahwasannya Ramadan Syawal makin tahun makin maju. Itu anak-anak waktu Ramadan itu anak-anak masih sekolah, masih belajar, masih ujian atau masih belajar lah. Bahkan ujiannya paling habis lebaran. Anak-anak sekolah di luar ya. Itu yang akhirnya menggunakan ijazah terakhir. Nah, jangan merasa terlambat akan ini. Ya, bahwa lawong apa ya? Keluarga atau ustadz-ustadz ada yang sudah berkeluarga di dalam pondok pun, yang anaknya sekolah di lembaga pendidikan, suatu lembaga pendidikan yang dikelola oleh Gontor sendiri, ada di Mantingan, ada di Gontor Putri di sekitarnya, di Gontor Putra juga ada di sekitar Ponorogo, yang dimana anak-anaknya sekolah di sana. Itu tahun 2022 kemarin rela menunggu setahun, walaupun mungkin di tahun 2022, 2023 ada enggak yang lulus dari SD langsung bisa masuk Gontor. Mungkin ada, tapi nggak banyak. Rata-rata ya mungkin mau nggak mau harus menunggu setahun. Karena buktinya pada tahun 2021 itu calon pelajar terbanyak itu saat itu papi putra putrinya 4.000 lah. Nah, semenjak tahun 2022 itu langsung turun drastis. Ya karena kebijakan itu. Tapi beberapa ada yang lolos. Namun semakin berjalannya waktu ke depan, saya yakin mungkin tidak ada, bahkan nggak bisa. Mau diakali bagaimanapun kayaknya tetap mau nggak mau harus menunggu. Apalagi kalau sekolah negeri jelas nggak bisa. Wong sekolah yang lembaga yang dikelola oleh ustadz-ustadzah Gontor ya, yang SDMI aja itu anak-anaknya rela nunggu setahun sejak tahun 2022. Nah, ini sebenarnya hal seperti ini bisa menjadi sebuah pelajaran juga, bahwasannya keterlambatan itu bukan suatu hal yang harus diperhitungkan. Karena ketika kita mau masuk anak ke pondok, apalagi pondok Gontor, itu jangan mandang umur. Ya udah, belajar agama, belajar pendidikan, belajar kehidupan. Ya, terkait umur itu sekian, nomor sekian, jangan pernah nyamain anak panjenengan, anak bapak ibu dengan anak yang sekolah di luar, yang mau masuk pondok, jangan samakan. Beda. Bukan berarti anak telat umur tapi telat ilmu semuanya, enggak. Nah, sebenarnya ada tipsnya sih. Lalu bagaimana langkahnya kalau menunggu setahun? Ngapain? Gontor terserah mau ngapain anak tersebut. Mau nganggur, mau masuk pondok biasa, pondok tahfidz, pondok salaf, mau masuk sekolah biasa, atau mau masuk pondok modern lain. Alumni Gontor, boleh, silahkan. Yang penting tahun depan daftar harus pakai ijazah. Kan kita tahu bahwasannya ijazah itu kan keluar biasanya paling cepat 6 bulan apa 5 bulan ya dari sekolah dasarnya itu. Nah, jadi mungkin kalau zaman dulu ada yang namanya calon pelajar. Saya juga dulu tahun 2019 itu masuk Gontor nunggu 3 bulanan ya. Saat itu saya posisi ditempatkan terlebih dahulu calon pelajar di Gontor 2 saat itu. Namun calon pelajar di Gontor itu sudah dihilangkan sejak tahun 2014 terakhir. 2014 muncul KMI di Gontor 2. Nah, dalam menunggu setahun itu, tadi kan saya sudah sampaikan, mau pondok biasa, sekolah biasa, salaf atau pondok alumni, bebas. Tapi di sini saya menyarankan, masukkanlah ke pondok yang percis sistemnya kayak pondok Gontor. Masukkan. Kenapa? Ya, ketika dia masukin ke pondok yang percis sistemnya, notabene kayak pendidikannya kayak Gontor, kegiatannya kayak Gontor, pelajarannya kayak Gontor. Nah, anak itu bakal dibekali namanya mondok.
di Gontor. Simulasi mondok di Gontor itu jangan mikir enaknya doang, mikir pahitnya juga. Gimana nanti anak sabar harus apa-apa ngantri, kadang kena penyakit kulit, kadang barang hilang. Nah, coba masukin ke pondok, belajar kehidupan mondok biar nggak kaget. Nah, masukin pondok yang percis kayak Gontor. Kenapa? Di Gontor itu saat habis pendaftaran ada yang namanya ujian akselerasi. Nah, ujian akselerasi ini nih, ini cocok banget buat kalian-kalian yang anaknya nunggu setahun di pondok yang persis kayak Gontor. Karena ketika dia mengikuti ujian tersebut, dibekali dari pondok alumninya, dan hampir 95% lah yang dibekali dari pondok sebelumnya, pondok alumni yang kayak Gontor itu, saat ujian tuh nggak kaget karena pelajarannya sama, yang diujikannya sama, jadi anak-anak nggak kaget. Beda halnya kalau anak-anak dia selama setahun mungkin di pondok salaf atau di pondok biasa, sekolah biasa, atau bahkan nggak ngapa-ngapain atau hanya privat biasa. Beda halnya ya. Kalau dia di pondok alumni, dia bisa ikut akselerasi, layak ikut akselerasi, layak langsung kelas 2. Jadi di Gontor nggak perlu lagi ngulang kelas 1 ya. Nah, namun itu tidak wajib untuk mengikuti atau tidak, itu senyamannya anak. Kalau anak nanti tahun depan nyaman kelas 1 lagi di Gontor ya monggo. Kalau anak nyaman mau ikut akselerasi ya monggo. Kayak gitu ya. Semua ada sisi baik dan positif dan negatifnya. Kemudian mungkin kalau lah Ustadz, kalau misalkan masuk ke pondok alumni gitu berarti bayar lagi dong. Ya memang itu resiko atau memang udah tantangan buat Walsantor, calon Walsantor yang ingin masuk anak Gontor. Ketika dia di pondok alumni dulu kan pasti bayar lagi dong. Tapi ya insyaallah semoga rezeki Bapak Ibu lancar. Ketika dia bayar di awal, bayar lagi setahun depan masuk Gontor, ikut akselerasi kelas 2 kan nggak perlu lagi tuh ngulangi biaya kelas 1 di Gontor, karena udah di kelas 1-nya di pondok alumni. Mindsetnya begitu, jangan jangan mindsetnya nanti ngulang. Enggak, di Gontor ada akselerasi, bisa ikut ujian, diikuti kalau emang merasa nggak suka mengulang gitu loh ya. Itu terus kemudian kalau misalkan Ustadz, kalau misalkan anaknya nggak mondok atau mungkin pondok sekolah biasa boleh nggak karena menghemat biaya? Monggo silakan. Mungkin ketika anak-anak dia nggak ngapa-ngapain atau privat di rumah atau sekolah mungkin secara biaya minim, tapi kan ya seperti tadi pelajarannya atau kehidupan di pondok mungkin belum mendapatkan itu. Tinggal itu pilihan orang tua mau milih mondok seperti kayak Gontor atau pondok salaf atau sekolah biasa di rumah. Itu hak orang tua masing-masing ya. Semua ada sisi baik, semua ada sisi positif dan negatifnya. Jangan merasa tertinggal ya. Sekali lagi jangan merasa tertinggal. Ya udahlah, ketika kita mau masukin anak di pondok Gontor, jangan samakan dengan sistem yang ada di luar. Jangan pernah sama-sama bandingkan umur anak kita dengan umur anak orang lain yang sekolah di luar. Seperti itu, Jadi semoga perlu kita ketahui juga bahwasannya siklus penunggu setahun ini perputaran, Bapak Ibu, perputaran siklus 30 tahunan. Dulu tahun 90-an pun seperti ini. Jadi jangan merasa kok tahun ini doang kayak gini. Enggak, ini akan berujung sampai Ramadan Syawal jatuh di bulan awal tahun. Bulan Januari, Februari, Maret, April, ini kan bulan-bulan awal tahun nih. Nah, ini akan kerasa banget nunggunya, kurang lebih setahun. Nanti kalau Ramadannya Desember, ya maling nunggunya setengah tahun. Ya memang itu udah sistem, kita nggak bisa menolak dan kita harus ikuti itu. Ya kalau mau ikut ya silahkan, kalau nggak mau ikut ya silahkan cari pondok lain. Ya saran saya masukin ke pondok alumni, insya Allah yang terbaik. Urusan akselerasi itu sekian. Bonus lah. Yang paling penting ketika anak masukin ke pondok, ya mungkin masukin ke pondok alumni dulu yang kayak Gontor, dia belajar kehidupan seperti mondok di Gontor, dan dia nggak bakal kaget dengan kegiatan di Gontor. Oh barang hilang, oh penyakit kulit, oh apa-apa ngantri, udah dialami di pondok alumni. Itu yang poin penting. Urusan akselerasi itu bonus, sekali lagi bonus. Mau diikuti monggo, nggak diikuti juga boleh ya. Rekomendasi pondok alumni banyak sekali, bisa tanya saya juga, bisa di nomor WhatsApp saya ya 0821 4541 8519.
itu juga bisa banget tanya-tanya tentang rekomendasi pondok alumni, itu banyak lah, baik di Jawa maupun luar Jawa, dan memang yang notabene persis kayak Gontor. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, komen, dan subscribe.